mazura. Shadaqallahul adzim. Sahabat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat usia, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita masing-masing dari rumah kita menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslim yang laki-laki. Marilah kita syukuri seluruh nikmat itu dengan kita bersama-sama dan bersungguh-sungguh senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu semua jamaah yang hadir di masjid ini insya Allah tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan takwa itulah nanti modal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan hingga nanti dimasukkan ke surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita membacakan sholawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan yaumil akhir kelak, yang tidak ada daya dan upaya juga pertolongan kecuali kepada orang-orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaatnya di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jasad mulia itu telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Namun beliau Nabi Muhammad SAW meninggalkan bagi kita dua perkara. Walaupun jasad mulia itu hari ini terbaring di kota suci Madinah, beliau meninggalkan bagi kita dua perkara itu. Kata Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah SAW." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah, yang siapa berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu jamaah Jumat, marilah kita baca Quran itu, kita pahami isinya, kita pedomi ayat-ayatnya, kita amalkan juga isinya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah di hadapan Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya yang bertindak sebagai khotib hari ini adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Muhammad Azwar Helmi Nasution, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka beliau meminta kepada saya untuk membadalkan khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bisa kita laksanakan sekaligus ibadah sholat Jumat sampai nantinya selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masjid ini tidak asing lagi buat saya. Dulu juga mungkin sebelum pandemi Covid-19, waktu itu saya ingat di sini pernah ada kajian, entah kalau tidak salah di malam Jumat mungkin. Fakir juga menggantikan Al-Mukarram. Alhamdulillah di hari ini juga di Jumat ini berkesempatan untuk kembali bersama-sama dengan jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir menyampaikan sebuah tema, yaitu mari kita sama-sama mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Yang artinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan oleh mereka. Bagaimana yang dimaksud dengan orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksud dengan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya itu, bahwa ada 3 golongan yang tergolong kepada orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama yaitu bahwa orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran, maka orang seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk kepada golongan dari orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW, termasuk sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran yang diadukan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu. Maka siapa saja di antara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau membaca Al-Quran, maka termasuklah mereka orang yang mengabaikan Al-Quran dan termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah golongan yang pertama yang termasuk sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tergolong mengabaikan Al-Quran adalah orang yang dia mau membaca Al-Quran. Dia mau membaca Al-Quran, tetapi tidak mau memahami isi dan makna apa dari yang dia baca dari ayat Al-Quran tersebut. Maka orang seperti ini juga termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran dan diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau membaca Quran, tetapi dia tidak mau memahami apa dari makna yang dia baca. Maka ini adalah orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang yang dia mau membaca Al-Quran. Dia mau memahami makna dan isi ayat Al-Quran, tetapi dia tidak mau mengamalkan isi dari ayat tersebut. Maka ini juga termasuk kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Mau membaca Quran, mau memahami makna isi dan ayat Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkan isi daripada ayat tersebut, maka termasuk pada orang yang dianggap mengabaikan dari Al-Quran. Inilah ketiga golongan yang diadukan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat Quran surah Al-Furqan ayat ke-30 tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dan anak keturunan kita daripada termasuk golongan yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tergolong sebagai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ada yang lebih parah lagi dari itu. Sudahlah tidak mau membaca Quran, tidak pula mau memahami makna dan ayat isi daripada Al-Quran tersebut, tidak pula dia mau mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut. Bahkan justru jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia dengan berani menentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini lebih celaka daripada yang tidak indah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melihat bagaimana hari-hari ini berita di televisi maupun media online
bagaimana kita melihat ada seorang profesor beragama Islam juga, tapi dengan beraninya dia menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin